minasyahidina wasyakirin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali di acara kita pagi hari meraih keberkahan, meraih kebaikan Ramadan. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, tidak lupa saya terus mengingatkan atau menyarankan untuk ikuti terus channel YouTube ini dengan subscribe, kemudian like dan share konten-konten di channel YouTube ini. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang pembahasan sebelumnya adalah berkaitan dengan tema yang membatalkan saum. Ya, sedikit mereview, mengulas bahwa yang membatalkan saum di pertemuan sebelumnya, di kajian tema sebelumnya, ada dua kategori. Yang pertama adalah batal saum, dia wajib qada saja. Kemudian kategori yang kedua, batal saum, dia wajib qada dan kifarat. Yang batal saum wajib qada saja ada 9. Silahkan nanti dilihat di video sebelumnya. Dan kemudian yang batal saum wajib qada dan kifarat ada 1. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan qada Ramadan. Ya, terkait dengan qada Ramadan yang ini merupakan kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Apa itu qada Ramadan? Ya, qada Ramadan ini sebagaimana tadi disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 184, yaitu fa'iddatum min ayyamin ukhor. Maka kita yang batal di saum Ramadan dengan uzur syar'i, dengan alasan yang dibenarkan secara syariat, maka kita wajib membayar atau menggantinya di hari selain Ramadan. Yang dalam istilah fikihnya kita mengenalnya dengan istilah qada. Nah, ketentuannya qada itu seperti apa? Nah, ini yang akan sama-sama kita jelaskan di pagi hari ini. Yang ketentuan yang pertama adalah bahwa berkaitan dengan qada ini tidak diwajibkan secara berturut-turut. Ya. La yajibu alal fawr. Tidak wajib harus berturut-turut, ya, harus misalkan setelah selesai Ramadan langsung qada setiap hari, tidak. Tapi waktunya sangat panjang. Waktunya sangat panjang, silahkan dari mulai selesai Ramadan sampai nanti menjelang Ramadan lagi. Nah, kemudian sahabat-sahabat semuanya, di sini dijelaskan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah ini kebiasaannya ini mengqadha saum insya'a farraqa wa insya'a tabi'a. Jadi jika kita sanggup, ya, artinya ini bisa berturut-turut, bisa juga selang-seling, gitu ya. Tatabu ini kan berturut-turut. Kalau farraqa ini berarti kan selang-seling, artinya nggak tiap hari. Artinya dari dua hadis ini, kalau sunnah yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini segera membayar qadanya. Di selesai Ramadan, kemudian setelah Ramadan, kemudian ada bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Nah, Aisyah ini disebutkan dalam hadis ini mengqadha saumnya itu di bulan Sya'ban. Berarti 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Ini menunjukkan hadis yang menunjukkan bagi kita bahwa terkait qada ini boleh di bulan apa saja, tidak harus nanti di bulan Syawal langsung mengqada saum kita. Nah, begitupun di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an,
radhiyallahu anhuma juga menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan qada ini boleh berturut-turut ya setiap hari, misalkan nanti bulan Syawal ataupun di bulan-bulan selanjutnya. Setelah Syawal boleh juga misalkan seminggu dicicil gitu ya, seminggu 2 atau 3 gitu kan, kalau memang qada saumnya banyak atau hutang saum qadanya banyak. Nah, pertanyaannya bagi kita, bagaimana ketika hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, tetapi di antara sahabat-sahabat semuanya masih punya hutang di Ramadan sebelumnya. Gitu. Bagaimana penjelasan para ulama fikih terkait dengan ini? Nah, ini memang ada 2 pendapat ya, terkait dengan ini. Pendapat yang pertama adalah ketika sekarang sudah Ramadan kembali, tapi kita punya hutang Ramadan sebelumnya dan belum sempat terbayar, maka ya nanti kita membayar hutang tersebut setelah selesai Ramadan ini. Wala fidyah alaihi. Baik itu penyebab belum membayar qadanya itu ada uzur syar'i, alasan yang memang dibenarkan oleh syariat, ataupun memang penyebab hari ini kita masih punya hutang belum mengqada saum Ramadan yang sebelumnya bi ghairi udhrin, tanpa uzur syar'i atau uzur alasan yang dibenarkan syariat. Ini menurut pendapat yang pertama. Tetapi ada pendapat yang kedua, ya, di antaranya yang kita kenal ini dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Pendapat Imam Syafi'i, kalau kita lihat bahwa Imam Syafi'i ini mensyaratkan, jadi di samping dia harus membayar qada, hutang yang sebelumnya, kalau memang uzurnya adalah atau alasannya tidak dibenarkan oleh syariat, cara membayarnya bagaimana? Dia qada, misalkan punya hutang 5 hari, dia harus mengqada 5 hari plus membayar fidyah. Fidyah ini setara dengan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah misalkan kalau zakat fitrah 25.000 atau 30.000, tinggal dikali saja. 30.000 dikali 5 hari. Orang meninggal dunia tetapi punya hutang saum. Bagaimana penjelasan dalam fikih mengenai hal ini? Man mata wa alaihi syiyam. Orang yang sudah meninggal dunia tetapi masih punya hutang saum. Nah, terkait permasalahan ini dalam fikih ada 2 penjelasan. Terkait permasalahan ini dalam fikih ada 2 penjelasan. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyam sama anhu wali. Di barang siapa yang ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, saya ada yang meninggal gitu ya. Kemudian apa yang di hadis yang sebelumnya, orang tua saya atau keluarga saya meninggal tapi mempunyai hutang saum, terus apa yang harus saya lakukan? Rasulullah menjawab saat itu pada sahabat yang bertanya ini, kalau orang tua kalian punya hutang harta, punya hutang uang ataupun berupa materi, apakah kalian harus membayar hutangnya gitu? Ya tentu saja, ya kan? Karena orang meninggal kalau masih punya hutang, maka posisinya nanti tergantung sebelum hutangnya dilunasi oleh ahli warisnya. Nah, maka saum ini adalah aula
lillahi ta'ala. Nah, apalagi saum ini kan berarti statusnya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga ini merupakan kewajiban ahli warisnya. Nah, dari hadis ini para ulama fikih menyimpulkan dua hal. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama adalah bahwa ahli warisnya wajib mengkodoknya. Jadi misalkan ibu atau bapaknya meninggal dunia, kemudian anaknya atau ahli warisnya yang saum. Jadi saumnya mengatasnamakan memang orang tuanya yang sudah meninggal. Posisi niatnya gitu ya. Misalkan punya hutang, orang tuanya meninggal itu 5 hari. Berarti nanti anaknya harus saum selama 5 hari tersebut. Nah, ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah dengan membayar fidyah. Jadi tidak mengkodoknya, jadi membayar fidyah. Jadi misalkan 5 hari tadi punya hutang saumnya, tinggal nanti bayar fidyah. Satu harinya misalkan 30.000 dikali 5 hari. Nah, ini yang dijelaskan di dalam fikih terkait qada saum, baik qada saum yang masih hidup ataupun qada saum bagi yang sudah meninggal dunia. Demikian sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus channel YouTube ini dengan subscribe, like, dan share, bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain yang belum sempat menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai jumpa kembali di edisi selanjutnya.